Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah ad-dain atau ad-duyun, masalah hutang piutang, maka sekarang kita akan membahas pembahasan yang baru, yaitu masalah ar-rahan atau ar-rahnu, yang bahasa kitanya gadai. Gadai. Pegadaian bahasa kita, pegadaian. Jaminan atau barang gadaian ialah suatu barang yang dijadikan peneguh atau penguat kepercayaan dalam utang piutang. Barang itu boleh dijual kalau uang tak dapat dibayar. Hanya penjualan itu hendaklah dengan keadilan, dengan harga yang berlaku di waktu itu. Di dalam Al-Quran disebutkan surah Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Jika kalian di dalam perjalanan dan bermuamalat tidak secara tunai, sedangkan kalian tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Nah, jadi boleh ada jaminan. Ya tadi jaminan ini, barang gadaian ini adalah untuk memperkuat, menarik kepercayaan bagi orang yang menghutangi. Jadi kita yang berhutang, supaya kita diyakini oleh orang yang akan memberikan hutang kepada kita untuk mengembalikan hutang yang kita pinjam sama dia, maka untuk memperkuat itu, inilah jaminan saya. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di antara kita ya. Hampir rata-rata di dalam masyarakat banyak seperti itu. Kalau seandainya seseorang yang berhutang tadi tidak mampu untuk membayar, maka barang gadaian itulah yang nanti dijual, lalu uangnya dibayarkan senilai hutang yang dia pinjam. Senilai hutang yang dia pinjam. Nah, itu sebenarnya seperti itu caranya. Kalau seandainya harganya lebih dari hutang yang diinjam, maka kelebihan barang yang dijual itu uangnya dikembalikan kepada pemilik barang, yakni yang berhutang tadi. Kalau seandainya barang itu dijual, ternyata harga barang itu masih kurang dengan nilai hutang yang dipinjam, maka si pemilik barang atau yang berhutang itu
wajib menambahkan sisa hutang yang dia berhutang. Bukan disita habis-habisan, mau kurang mau lebih diambil sama yang menghutang tadi. Jangan seperti itu. Bahkan yang kacaunya ternyata yang berhutang ini, yang menghutangi ini mengambil barang yang berhutang, kemudian ditambah lagi dengan bunganya, ditambah lagi dengan macam-macam lah istilahnya itu. Membengkak. Maka ini menjadi namanya riba. Ada orang yang menggadaikan di satu tempat pegadaian. Saya agak bingung ya, pergadaian syariah dengan pergadaian yang biasa itu apa bedanya, saya kurang paham. Cuman yang saya pernah dengar, betul atau tidaknya, coba nanti diklarifikasi ya kalau salah. Yang syariah ini modelnya dia menerima gadaian dari orang yang berhutang. Barang itu disimpan di tempat khusus. Kemudian bukan pakai bunga istilahnya, tetapi orang yang berhutang ini disuruh membayar tempat sewaan penyimpanan barang itu. Ya kalau ibarat kata loker loker ya. Kalau ibarat kata loker, kalau dia mobil, di tempat penyimpanan mobil di situ. Di situ disimpan, jadi nyewa penyewaannya sehari atau per bulan atau per minggu berapa. Nah, disitulah si orang yang menggadaikan, orang yang pemilik pegadaian ini mengambil untung di situ. Jadi bukan bunga istilahnya, barang itu disimpan di satu tempat, kemudian disuruh menyewa orang yang menggadaikan ini tempat tadi. Sehari umpama 10.000, ya kalikan saja 10.000 kali sebulan, ibarat kata 300.000. Nah, wallah alam benar atau tidaknya begitu atau benarkah? Itu katanya pergadaian syariah atau gimana? Wallah alam. Jadi niat anunya bukan bunga, tetapi itu sewa, dan sewa itu harga sewa tadi dibebankan kepada si pemilik barang atau orang yang berhutang. Tidak tahu kalau yang berhutang dengan pakai bunga itu modelnya gimana itu. Nah, yang syariah, jadi kalau seandainya ada yang syariah, pakai yang syariah sajalah ya, biar aman. Nah, nanti kalau seandainya nggak bisa bayar, barang tadi dilelang. Berapa harganya harus jelas tuh. Dilelang. Kalau seandainya harganya banyak, artinya lebih daripada hutangnya, uang kelebihan tadi dikembalikan kepada orang yang berhutang atau kepada pemilik barang. Ingat ya, barang ini masih punyanya si orang yang berhutang, bukan miliknya orang yang punya pegadaian, bukan pemilik orang yang pegadaian. Makanya nanti kita akan bahas orang yang menggadaikan ini itu masih boleh mengambil manfaat daripada barang yang dia gadaikan. Kalau dia punya mobil, dia gadaikan mobilnya, dia mau pakai mobil itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting kan ibarat kata jaminannya STNK dan sebagainya. Tapi ingat ya, tidak boleh sampai mengurangi nilai daripada barang yang digadaikan.
Ibarat kata dia menggadaikan apa namanya motor. Sekalinya motornya dibawa jalan-jalan, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam afiyah, tabrakan, kerusakannya sampai 30 juta. Dia berhutang 100 juta. Jaminannya mobil. Ternyata mobilnya itu yang tadi harganya 100 juta karena habis tabrakan dinilai orang menjadi 70 juta saja. Maka tidak boleh sampai seperti itu. Artinya pemilik barang harus mengembalikan dengan nilai harga yang sama. Nanti kalau terjadi sesuatu, maka si pemilik barang mesti mengembalikan supaya harga mobil itu menjadi stabil lagi. Nanti ya lebih jelasnya kita akan sampai. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Nasa'i dan Imam Ibnu Majah, bersumber daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an 'inda yahudiyyin bil Madinati wa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan, merungguhkan baju besi beliau. Jadi zaman dulu kan ada, kalau perang itu ada baju besi, baju rantai. Nabi menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di kota Madinah. Nah, dari sini kita mengambil dalil bahwa di dalam bermuamalah kepada siapapun kita itu boleh bermuamalah. Bahkan Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi. Jadi tidak ada masalah kalau seandainya kita bermuamalah dengan orang yang non-muslim. Jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan sebagainya kepada orang yang bukan Islam. Tidak ada masalah. Nah, jadi Nabi menggadaikan baju rantai beliau, baju perang beliau kepada seorang Yahudi di kota Madinah. Sewaktu beliau mengutang syair, gandum dari seorang Yahudi untuk keluarga beliau. Nah, jadi Nabi Nabi meminjam gandum, kemudian jaminannya adalah baju rantai tadi. Baju rantai tadi. Bahkan Nabi meninggal pun beliau masih punya baju rantai tadi. Dan orang yang menggadaikan ini itu lebih terhormat daripada orang yang berhutang. Walaupun ibarat kata sama-sama hutang ini ya, tapi menggadaikan barang itu lebih terhormat daripada orang yang berhutang tanpa ada gadaian. Kenapa? Karena gadaian ini ibarat kata untuk meyakinkan orang. Kalau seandainya tidak mampu bayar, barang inilah yang jadi jaminan untuk dijual, untuk dilunasi hutangnya. Tapi kalau cuma hutang saja tanpa ada barang jaminan, itu seakan-akan ya orang yang berhutang ini betul-betul hanya memanfaatkan kebaikan daripada orang yang menghutangi dia. Ya, mencari kepercayaan orang yang menghutangi dia tanpa ada memberikan jaminan dari hutang tadi. Nah, oleh karena itu kata ulama, Nabi berhutang tapi hutangnya hutang terhormat, yakni ada gadaian. Ada gadaian. Jadi kalau menggadai ini ibarat kata setengah berhutang lah ya, setengah berhutang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sampai meninggal Nabi, baju rantai tadi masih ada di orang Yahudi tadi, kemudian ditebus. Menurut keterangan dalam hadis lain, banyaknya biji gandum yang dihutang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari seorang Yahudi itu adalah 30 sa', kurang lebih 90 liter, dengan jaminan baju perang beliau 90 liter. Berapa kilo ya kira-kira ya? 90 liter.
Anggaplah 100 kilo lah ya zaman sekarang ya. Baju rantai jaminannya. Dari hadis tersebut jelaslah bagi kita bahwa agama Islam dalam urusan bermuamalah tidak membedakan antara pemeluknya dengan yang lain. Wajib atas seorang muslim membayar hak pemeluk agama lain seperti terhadap sesama mereka. Begitu juga tidak halal harta mereka selain dengan cara yang halal terhadap sesama muslim. Jadi dalam bermuamalah, kehormatan seseorang yang bukan seagama dengan kita, kehormatan mereka itu sama status kehormatan mereka itu dengan kehormatan seorang muslim sesama kita. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dihina, tidak boleh dizalimi dan lain sebagainya. Tapi untuk maslahat, untuk masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku adalah agamaku. Itulah toleransi. Jadi toleransi itu kalau bahasa kitanya adalah mempersilakan seseorang yang tidak seagama dengan kita untuk melaksanakan ritual ibadahnya tanpa diganggu. Sudah cukup di situ tuh. Itu namanya toleransi. Mempersilakan seseorang yang tidak seagama dengan kita untuk melaksanakan ritual ibadahnya tanpa diganggu. Apakah perlu penjagaan? Kalau untuk masalah penjagaan di dalam pelaksanaan ibadah, ritual ibadah yang bukan seagama dengan kita, itu ada petugasnya, yaitu kepolisian. Ada keamanan. Tapi terkadang kita ini kebablasan begitu. Kebablasan akhirnya apa? Toleransinya kebablasan. Ikut juga nyanyi-nyanyi, ikut juga rebanaan di dalam ritual ibadah orang lain. Bahkan lagu Thala Al-Badr itu dirubah dengan lagu yang dinyanyikan oleh agama lain. Itu parah sama sekali, itu kebablasan sama sekali. Jadi kalau ada orang yang tidak seagama dengan kita, mereka melakukan ritual ibadah itu di tempat dia, sudah diamkan saja. Hormati mereka tanpa kita ganggu. Itulah toleransi. Jangan kebablasan. Kalau kebablasan akhirnya jadi bukan toleransi, telorasi namanya. Keasinan telurnya nanti. Nah, tapi dalam bermuamalah tidak boleh kita ganggu. Kita mesti adil maksudnya. Bermuamalah nih, kita boleh bermuamalah dengan mereka. Ada sebagian orang itu menyewakan rumah, tapi dia menyewakan rumah itu kepada siapapun boleh, tapi dia perlu syarat. Ada orang yang bukan seagama dengan dia mau menyewa rumah orang Islam ini. Kata dia, saya mau menyewakan, tapi dengan syarat rumah saya ini jangan dipasang lambang-lambang yang bukan lambang-lambang ritual, lambang-lambang simbol-simbol agama sampean. Jangan dipasang di rumah saya. Yang kedua, jangan ada anjing. Yang ketiga, rumah saya jangan dibikin ritual ibadah agama sampean. Jadi kalau mau nyewa, ya rumah saja digunakan untuk tempat tinggal tanpa ada embel-embel agama atau simbol-simbol agama di rumah saya. Kata orang yang menyewa ini, boleh seperti itu, tidak apa-apa, karena dia pemilik barang, pemilik rumah. Kalau yang mau menyewa ini setuju, ya silakan. Kalau tidak setuju, jangan dilakukan. Nah, ada seperti itu orang yang
mau menyewakan rumah. Kenapa? Karena khawatir nanti ketika rumahnya dipakai untuk seperti itu, umpama ada anjing dalam rumahnya, akhirnya rumahnya banyaklah nanti terkena najis mughalladhah. Karena ada liur anjing, kotoran anjing, kencing anjing dan lain sebagainya. Menjadikan rumahnya akan bernajis mughalladhah. Susah untuk membersihkan najis mughalladhah itu. Karena kalau bahasa Banjarnya mesti disatru. 7 kali siraman, salah satunya air bercampur tanah. Nah, seperti itu ya. Gadai menggadai. Kita lanjut ya. Rukun gadaian, rukun rungguhan. Yang pertama lafaz, yakni kalimat akad. Seperti saya gadaikan ini kepada engkau untuk utangku yang sekian banyak kepada engkau. Jadi orang yang menggadai ini mengatakan saya gadaikan barang saya ini kepadamu untuk jaminan utangku yang kuinjam darimu. Maka orang yang memberikan utang berkata, saya terima rungguhan ini, saya terima gadaian ini. Itu kalau bahasa akadnya. Tapi kalau bahasa yang sederhana ya pokoknya, nah ini barang jaminan Pak ya. Oh ya sudah, selesai. Ya, sudah. Tidak perlu ibarat kata wajib seperti ini kayak orang pernikahan. Saya hutang uang Bapak dan jaminannya adalah barang ini dalam tempo 1 bulan tunai. Ya, artinya tidak perlu kayak orang pernikahan itu, artinya santai sajalah ya. Nah, diperkuat nanti dengan tulisan, aman sudah. Tulisan, berapa lama utangnya? Sebulan, 2 bulan. Kalau seandainya tidak ada kejelasan, nah, barang ini nanti yang bisa menjadi jaminan untuk dijual, dilelang. Baik, kedua rukun gadaian adalah ada yang merungguhkan, ada yang menerima rungguh dan yang menerima rungguh. Maksudnya ada orang yang berhutang dan ada orang yang memberi hutang. Ar-rahin wal marhun, ada orang yang menggadaikan dan ada orang yang menerima gadaian. Syaratnya adalah keduanya ada hendaklah ahli tasarruf, yakni berhak membelanjakan hartanya. Bukan seperti anak kecil. Anak kecil kan tidak mengerti. Anak kecil, Pak saya hutang Pak 100 juta, umurnya baru 10 tahun. Jaminannya ini Pak, barang saya. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena anak kecil ini belum mengerti, belum berhak untuk menggunakan barang-barangnya. Namanya anak kecil kan belum berpengalaman. Atau orangnya sudah dewasa tapi agak, kata orang Balikpapan apa itu, oleng-oleng. Orangnya agak orang oleng-oleng kata anak-anak Balikpapan. Orang tidak apa namanya, tidak pintar. Orangnya oleng-oleng kata anak-anak itu. Tidak bisa, walaupun dia balik umurnya. Kenapa? Karena ya tadi orangnya tidak cerdas, tidak pintar, takut nanti apa namanya tersalah dalam bermuamalah seperti itu. Rukun yang ketiga, ada barang yang dirubuhkan. Barangnya ada nih, barang yang digadaikan ini ada. Nah, syarat ketentuannya barangnya adalah standarnya tiap-tiap zat yang boleh dijual maka boleh juga dirungguhkan. Dengan syarat keadaan barang itu tidak rusak sebelum sampai janji utang
harus dibayar. Jadi apapun boleh dirumbuhkan selama benda tersebut dan itu boleh dijual, maka boleh menjadikan jaminan. Apa saja yang bisa dijual, yang artinya ada harganya, yang ada nilai di dalam Islam dan dibolehkan dijual dalam syariat Islam. Kalau tidak boleh dijual walaupun ada harganya tapi haram untuk dijual, tidak boleh dijadikan gadaian. Contoh, saya utang Pak, berapa? 1 juta atau 2 juta. Jaminan apa? Ini jaminannya minuman khamar 1 botol. Ini harganya 2 juta Pak. Minuman khamar ini tidak boleh. Kenapa? Karena khamar tidak boleh dijual belikan dalam syariat Islam, tidak sah. Walaupun dia nilainya ada, tapi tidak bisa. Apalagi babi umpama atau anjing, tidak bisa dijadikan jaminan. Kenapa? Karena barang-barang itu tidak bisa dijual. Begitu juga menurut pandangan mazhab kita ya, binatang-binatang yang tidak bisa dijual, walaupun boleh dipelihara, tidak najis tapi tidak boleh dijual belikan. Seperti, mohon maaf ya, kucing, ular dan sebagainya. Kucing harganya umpama sampai 5 juta. Ini kucing Anggora Pak, hidung pesek. Jadi kucing itu ya semakin pesek semakin mahal mukanya, semakin mahal harganya. Kalau manusia semakin pesek kurang harganya. Kucing itu semakin pesek dia, wah makin mahal harganya. Lucu juga kucing itu ya. Makin tembem mukanya makin mahal. Tidak bisa. Kenapa? Karena kucing tidak bisa, tidak boleh dijual belikan. Jadi ingat ya, kalau orang jual beli kucing itu dalam mazhab kita tidak boleh jual beli kucing. Jadi kalau seandainya seperti itu ya anu aja, apa namanya? Apa namanya itu, hadiah-hadiahan boleh. Saya kasih hadiah kucing, kamu kasih hadiah uang gitu. Atau upah jaga. Saya melihara ini Pak dari kecil Pak sampai sekarang, ya upah jaga aja. Kalau diistilahkan sama orang-orang tuh mahar ya. Ala kuliah. Jadi ada barang yang digadaikan. Kalau barang itu tidak bisa dijual, maka tidak bisa digadaikan. Atau barang itu bukan miliknya dia. Bukan miliknya dia. Itu kan sering terjadi tuh. Gadai mobil, ternyata bukan mobilnya dia. Mobil bapaknya, datang bapaknya, oh, ini mobil saya Pak, anak saya gadaikan. Loh ya kah? Habis lah ini. Bukan barangnya dia, bukan pemiliknya dia, STNK-nya bukan atas nama dia. Itu repotnya, tidak boleh milik orang digadaikan. Ada cerita lucu nih, cerita lucu saja. Jadi bapaknya ini mau meninggal. Dia bilang, nak, kayaknya bapak ini nggak lama lagi meninggal dunia. Dalam hati anaknya ya setengah bersedih, setengah bergembira nih. Kenapa? Banyak dapat harta warisan. Pikirnya si anak. Coba nak, katanya, gendong abah. Kita pergi ke sawah sana. Abah mau nunjukin tanah-tanah, batas tanah. Senang ya anaknya nih, semangat. Gendong abahnya ke pemantangan sawah. Kata abahnya, nak, ingatinlah nak lah, itu batas sana sampai sini itu tanahnya Pak Haji si Fulan. Nang sini sampai ke sana batasnya tanah si Fulan. Yang ini sampai ke sana batas tanah si Fulan. Tanah orang terus disebutnya. Kemudian anaknya bilang, tanah abah yang mana? Kata abahnya, tanahku kadada. Loh kenapa abah nunjukin tanah orang? Supaya kalau abah meninggal jangan diambil tanah orang. Abah pakai tanah ini cuma injam aja atau diberikan injaman. Akhirnya ngamuk anaknya, abah boleh kerja seorangan katanya ke rumah. Anak kurang ajar juga ya.
Nggak salah juga, bapaknya nunjukin tanah orang nakai, tanah orang. Ini yang abah pakai ini bukan tanah abah, tanah orang juga. Abah diinjamkan. Jadi anaknya kalau gitu bahaya pian bulik aja ke rumah sorangan. Ada kuliah. Nah jadi kalau menggadaikan itu harus betul lihat-lihat juga ya barangnya ini punya siapa gitu kan. Ala kuliah. Diperiksalah lebih dahulu barang tadi, harganya sesuai enggak? Sesuai dengan harga pasaran atau tidak? Hutang yang dia hutang ini sesuai dengan harga pasaran atau tidak? Ala kulli hal, periksa betul-betul. Kalau ibarat kata merek, mereknya betul enggak? Jangan mereknya ternyata aspal, asli tapi palsu. KW. Ya. Kalau ibarat tas tuh tas apa? Tas apa yang mahal tuh yang harganya 1 miliar. Kalau artis-artis perempuan itu kan harga tasnya itu yang sampai 1 M dan sebagainya. Dalamnya paling-paling cuman bedak, sisir, cermin. Ada satu artis juga katanya, buat apa saya tas mahal-mahal? Isinya cuman gitu doang. Kadang nggak ada isinya, cuman pamer-pamer aja. Lebih baik saya punya tas yang biasa saja, isinya luar biasa katanya. Tidak perlu tasnya, isinya yang penting. Ala kulli hal. Kemudian rukun yang keempat ada utang. Yani uang yang dihutangkan apa? Disyaratkan keadaan utang telah tetap. Berapa harga hutangnya? 1 juta, 2 juta, 100 juta. Nah, seperti itu. Kemudian apabila barang yang dirunggukan diterima oleh orang yang berpiutang, tetaplah rungguhan. Dan apabila rungguhan telah tetap, yang punya barang tidak boleh menghilangkan miliknya dari barang itu, baik dengan jalan dijual ataupun diberikan dan sebagainya, kecuali dengan izin yang berpiutang, yang utangnya. Jadi kalau yang menggadaikan ini tidak boleh dia menjual barang tersebut. Ya, tidak boleh dijualkan. Atau diberikan kecuali dengan izin yang menghutangnya tadi. Pak, ini kan barang jaminan, kenapa Bapak jual tanpa seizin saya? Kalau Bapak jual, gimana jaminan ini? Namanya juga tergadai. Kalau Bapak mau jual, bayar utang dulu, baru boleh dijual. Nah makanya biasanya itu yang diambil apa ya, biasanya itu surat. Kalau rumah surat, mobil juga STNK jaminannya. Jadi dia tidak bisa menjual barang-barang tersebut karena yang aslinya dipegang sama orang yang menghutangi. Nah, boleh dengan pihak ketiga, umpama disimpan sama orang pihak ketiga ya seperti notaris dan sebagainya, simpan begitu. Ada jaminan di situ. Apabila barang yang digadaikan rusak atau hilang di tangan orang yang memegangnya, ia tidak wajib mengganti karena barang rungguan itu adalah barang amanat, mempercayai. Kecuali jika rusak atau hilangnya disebabkan kelalaiannya. Nah, jadi kalau seandainya rusak, umpama barang tersebut disimpan di dalam satu mobil, umpama digadaikan disimpan dalam satu tempat. Kemudian ternyata terjadilah insiden, naudzubillah min dzalik, sallallahu alaihi. Maka yang pemilik barang ini tidak wajib mengganti barang tersebut. Alias jaminan siapa yang bertanggung jawab ya yang itu yang tempat, yang pemilik tempat tadi itu. Karena di situ biasanya ya tadi karena sudah, kalau istilah kita ada seperti asuransi dan sebagainya dan seterusnya. Jadi siapa yang megang barang itu? Kalau barang itu dipegang sama orang yang menghutangi,
rusak barang tadi, pemilik barang ini tidak mengganti lah. Bapak sudah, mobil saya dipegang bapak, ditaruh di tempat bapak, berarti yang tanggung jawab adalah bapak. Nah, kecuali kalau rusak atau hilang dan sebagainya karena kelalaian dari orang yang memiliki barang tadi, maka dia mengganti. Dikit lagi ya. Manfaat barang yang diruguhkan. Orang yang punya barang tetap berhak mengambil manfaat dari barang yang diruguhkan. Bahkan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia. Kerusakan barang pun atas tanggungannya dia, kalau seandainya memang di tangan dia barang itu. Ia berhak mengambil manfaat barang yang diruguhkan itu walaupun tidak seizin orang yang menerima rungguhan. Jadi dia boleh pakai. Orang menggadaikan tanah, ini tanah apa? Suratnya pegang sampean. Tanahnya boleh dipakai sama yang punya barang, yang menggadaikan tadi. Dia mau tanam ini, tanam itu dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi usaha untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga itu tidak diperbolehkan kecuali dengan seizin orang yang menerima rungguhan. Artinya tidak boleh dijual atau dikasihkan, dihadiahkan, diwakafkan, dihibahkan. Itu kalau sudah seperti itu bukan pemilik barang, pemilik orang baru. Tidak boleh kecuali dengan seizin yang menggadaikan, orang yang memberikan hutang tadi. Katanya tidak apa-apa Pak, jual saja, tapi hutang sampean bayar sama saya. Yang menggadaikan mobil, suratnya dipegang sama yang menggadaikan. Pak, ini saya ternyata mau jual mobil itu Pak, STNK saya ada Pak. Ada, cuman hutang sampean bayar. Oh iya Pak, saya hutang sama Bapak 50 juta ya. Iya, nih mobil saya jual 100 juta, nanti saya bayar. Setuju Pak? Setuju, silakan. Tapi kalau diam-diam menjual tidak bisa, tidak boleh. Makanya supaya aman suratnya dipegang. Maka tidaklah sah bila orang yang merungguhkan menjual barang yang sedang dirungguhkan itu. Begitu juga menyewakannya apabila masa sewa menyewa itu melalui masa rungguhan. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Syafi'i dan Daruqutni, la yaghluqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu lahu gunumuhu wa alaihi gurmuhu. Gadaian itu tidak menutup pemiliknya dari manfaat barang itu. Faedahnya kepunyaan dia dan dia wajib membayar dendanya. Jadi yang punya gadaian, punya barang masih boleh mengambil manfaat tadi. Tidak boleh umpama ini kan barang saya yang pegang Pak, jadi selama Bapak tidak bayar hutang, tanah ini atau mobil ini tidak boleh Bapak pakai, saya simpan. Oh nah begitu. Boleh dipakai oleh orang yang punya barang. Orang yang memegang rungguhan boleh mengambil manfaat barang yang dirungguhkan dengan sekedar ganti kerugiannya untuk menjaga barang itu. Sabda Nabi dalam riwayat Imam Ahmad dan Ahmad dalam riwayat dari riwayat Hammad bin Salmah. Hammad bin Salmah. Nabi bersabda, "Idza tuhina syatun syaribal murtahinu min labaniha biqadri alfiha." Fa inistafdala minal laban ba'da thamanil alfi fahuwa riba. Apabila seekor kambing digadaikan, maka yang memegang gadaian itu boleh meminum susunya sekedar sebanyak makanan yang diberikannya pada kambing itu. Maka jika kelebihannya dari sebanyak itu, lebihannya itu menjadi riba. Ya. Jadi siapa yang megang barang dikasih makan kambing tadi, kemudian dia mengambil susu dari sekedar apa yang dia berikan makanan kepada kambing, sekedarnya saja, umpama selitar ya selitar, lebih daripada itu maka hukumnya riba.
Masih banyak ya. Hiwalah. Apa habiskan? Habiskan aja ya. Hah? Atau stop dulu ya. Aku lihat stop dulu deh. Dikit lagi nah. Habiskan aja ya Pak ya, supaya nggak alalang tang. Dikit lagi nih. Permasalahan. Bertambahnya barang yang dirunggukan. Tambahan yang terpisah seperti buah, telur atau anaknya yang jadi dan lahir sesudah dirunggukan tidak termasuk barang rungguhan, tetapi tetap kepunyaan orang yang merunggukan, yang menggadaikan. Maka jika barang rungguhan itu dijual oleh pemegang rungguhan, tambahannya itu tidak boleh ikut dijual, sebab tambahan itu tidak ikut rungguhan. Jadi umpama ada orang menggadaikan sapi, ternyata sapinya hamil dan melahirkan, maka anaknya ini itu tidak termasuk barang gadaian. Jadi anaknya ini boleh dijual sama pemilik barang atau yang berhutang tadi. 2. Tambahan yang tidak dapat dipisahkan, seperti tambahan gemuk, tambahan besarnya, dan anak yang masih dalam kandungan, semuanya itu termasuk yang dirunggukan. Jadi tidak bisa dilepaskan. Menggadaikan kambing umpama selama 1 bulan, ternyata kambingnya jadi gemuk. Apakah nanti gemuknya itu, ini Pak, gemuk ini saya ambil? Tidak bisa diambil kan? Kegemukannya, karena jadi permanen di situ, jadi satu. Atau anak yang hamil. Semuanya itu masih jadi satu komplit barang gadaian. Artinya dengan kambing yang tadi kurus harganya umpama 1 juta, kemudian dia gemuk harganya bisa jadi 1,5, maka kelebihannya nanti kalau dijual tidak bisa dibayarkan ya, dia tidak bisa bayar, kemudian kambing itu dijual jadi 1,5 juta, 1 jutanya dikembalikan kepada pemilik uang atau yang menghutangi, 500-nya menjadi milik yang punya barang atau yang berhutang tadi. Begitu juga bulunya, jika di waktu merunggukan sudah waktu memotong tetapi tidak dipotongnya, hal itu menjadi tanda bahwa bulu itu termasuk yang digadaikan atau yang dirunggukan. Tetapi jika di waktu merunggukan belum waktunya dipotong, maka itu seperti tambahan yang terpisah, tidak termasuk dirunggukan. Yang punya barang berhak memotong dan mengambil bulu itu apabila sampai waktu memotongnya. Seperti apa tadi namanya itu, bulu domba ya. Ini saya mau ngambil bulunya Pak. Kebanyakan sudah nih, sudah. Adapun rungguhan yang berlaku di negeri kita, seseorang menunggukan sawah atau pohon kelapa, semua penghasilnya diambil oleh orang yang memegang. Hal itu tidak sah dan tidak halal, sebab rungguhan itu hanya berguna untuk menambah kepercayaan yang berpiutang kepada yang berhutang, bukan untuk mencari keuntungan bagi yang berhutang. Kullu qardin jarra manfaatan fa huwa wajhun min wujuhir riba. Dan itu yang sering terjadi. Saya gadaikan tanah. Di situ ada pohon kelapanya. Berapa Pak gadaikannya? Ya 50 juta Pak. Selama berapa bulan? Selama 2 bulan Pak. Sekalinya ada hasil buahnya, ada hasil tanahnya. Pemilik tanah itu tidak boleh ngambil. Ini kan digadaikan sama Bapak. Hasil dari tanah ini saya ngambil, kata orang yang memberikan hutang. Oh, tidak boleh. Hukumnya riba. Jadi itu tanah, ingatin ya. Pokoknya ini ya, intinya manfaat daripada barang yang digadaikan itu masih pemiliknya siapa? Yang punya barang. Tapi kalau pemilik barang, ambil aja Pak, tidak menjadi syaratnya, bukan jadi syarat. Itu kalau ada kelapa Pak, ambil saja Pak, tidak apa-apa Pak, ambil aja Pak. Itu bukan termasuk syarat, maka bukan riba. Artinya dia cuma memberi saja. Ada orang nyewa mobil Pak, mobil ini
saya sewakan. Tapi kalau Bapak mau pakai, pakai aja Pak. Betul? Iya. Bukan syarat ya, bukan. Sudah. Dipakai. Nanti kalau pemilik mobilnya, Pak, saya mau ambil mobil saya Pak. Oh iya, nggak apa-apa, saya mau pakai Pak. Iya. Yang memegang barang tadi tidak ada berhak untuk melarangnya. Cuman ibarat kata jaminannya adalah STNK dan sebagainya tadi. Nah ya, jadi seperti itu tuh. Jangan ibarat kata menjadi syarat ini Bapak boleh menggadaikan mobil ini, tapi dengan syarat saya yang pakai ini mobil. Selama saya digadaikan tidak boleh Bapak ngambil mobil ini untuk dipakai. Oh, enggak boleh juga begitu. Maka jadilah dia riba. Makanya kalau maunya caranya adalah diinjamkan. Ini Pak, mobil saya gadaikan, STNK-nya Bapak pegang, mobilnya Bapak boleh pakai, bukan jadi syarat ya. Oh boleh Pak, boleh ya sudah. Perawatannya ya siapa yang megang itu yang pegang, diizinkan kan. Nah, dengan catatan jangan sampai menghilangkan daripada harga mobil tadi. Nah, makanya kalau digadai-gadai itu biasanya mobil itu tidak dipakai, cuma disimpan saja. Disimpan saja. Dirawat, nah tempat penyimpanan itu dibebankan kepada si pemilik barang. Ada saya baca artikel cerita lucu. Ada seseorang kaya punya mobil Ferrari. Dia mau pulang kampung. Kalau dia taruh di rumah khawatir kalau ada apa-apa dan sebagainya. Lalu dia datang ke tempat pegadaian, Pak, saya mau minjam uang. Berapa? Nggak banyak-banyak, 10 juta aja katanya. Jaminannya apa? Mobil Ferrari. Mobil Ferrari 10 juta Pak. Iya. Kenapa Bapak utang 10 juta nggak ngambil 100 juta? Anda saya perlu 10 juta aja. Jaminannya mobil Ferrari. Oh iya sudah. Berapa lama Pak? Ada lama, sebulan aja. Diambillah mobil Ferrari tadi di rumahnya di situ. Kemudian ini ada biaya untuk penyimpanan barang Pak. Dibebankan biayanya sama Bapak. Oh berapa? Selama 1 bulan untuk penyimpanan barang 1 juta umpama. Oh ya sudah. 1 juta dapat. Tidak lama selesai 1 bulan datang pemilik barang tadi mengambil mobil tadi, dikembalikan 10 juta. Diambil mobilnya. Ya. Lalu ditanya, kenapa Bapak seperti itu caranya? Lah iya katanya, daripada saya nyimpan di tempat lain katanya, di rumah gak aman. Kemudian kalau seandainya saya taruh di parkiran selama 1 bulan, harganya mahal sekali, lebih baik mau sampein aja. Lebih murah katanya. Coba kalau parkiran di mall situ, kalikan saja sejamnya umpama berapa tuh? 5.000 kali sebulan sudah berapa lagi berbulan-bulan ya. Dan tempat penyimpanan gas itu kan mungkin sebulannya 1 juta, paling cuma berapa puluh ribu tuh. Selesai tanda tangan katanya pinter juga orang ini katanya. Ditanya siapa itu, orang mana? Itu orang Madura. Pantasan katanya. Itu orang ahli bisnis itu katanya. Ala kulihal itu ngakal-ngakalin itu ya. Tapi enggak juga salah, benar saja. Ngutang dengan sedikit tapi jaminan mobil keamanannya dijaga. Kan dirawat tuh, dibungkus, diapa semuanya mobil tadi. Aman dia. Daripada nyewa tempat harganya lebih mahal. Ala kulli hal seperti itu. Baik, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.